Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Andini Dumega Rahman dari Universitas Yarsi. Di sini aku mau ngerjain tugas sekaligus ngejelasin bagaimana caranya kita otak-atik statistik parametrik. Nah, pertama aku mau jelasin dulu nih, statistik parametrik itu adalah ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data ini menyebar secara manual atau tidak. Biasanya digunakan untuk menguji hipotesis dan variabel yang terukur. Dengan kata lain, data yang akan kita analisis ini menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Jadi, sebelum normalitas ini, kita harus uji dulu data ini yang akan kita gunakan normal atau enggak. Nah, uji parametrik itu adalah uji beda. Penguji hipotesis terhadap suatu data dilakukan dengan teknik analisis komparasi data yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan. Maka dilihat apakah perbedaan itu signifikan atau hanya kebetulan. Nah, terus di sini tuh ada 3 macam, ya kan? Yang pertama ada one simple t-test. Nah, yang kedua itu ada two simple t-test. Di two simple t-test ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada independent t-test sama paired t-test. Oke. Jadi yang pertama kita bakal coba yang one simple t-test. One simple t-test ini itu penelitian uji one simple t-test atau uji satu sampel merupakan analisis perbandingan untuk membandingkan rata-rata sebuah sampel atau variabel dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Jadi one simple t-test ini kita akan membandingkan yang berat badan ya, yang udah ada. Jadi kan berat badan tuh udah ada nih, ya kan? Nah, aku udah nge-input datanya ke SPSS-nya langsung. Nih, ini tuh ada data view-nya tuh kayak ada berat badan gitu kan. Ada yang 55, ada yang 60, 65, 45, dan 70, dan macam-macam. Ini variable view-nya seperti ini. Oke, nah, terus ini tuh kita tuh value-nya tuh jadi kayak, kita tuh masukin di tes value-nya tuh jadi kayak sama nggak nih gitu kan. Kita kan butuh hipotesis kriterianya. Nah, jadi tuh hipotesis kriterianya ada H0. H0 itu rata-rata yang sama dengan nilai acuan. Kalau HA itu rata-rata yang tidak sama dengan nilai acuan. Nilai acuannya di sini kita pakai 55 kg. Nah, ketika T hitung lebih kecil daripada T table atau sik lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima atau rata-rata sama dengan nilai acuan. Ketika T hitung lebih besar daripada T table atau sik lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak atau rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Ketika T hitung lebih kecil daripada T table, H0 ditolak dan HA diterima. Ketika T hitung lebih besar daripada T table, H0 diterima dan HA ditolak. Selain pakai hipotesis kriteria, kita juga bisa pakai T table. Nah, rumus T table itu T table sama dengan alpha dibagi 2, titik koma, degree of freedom. Nanti bakalan aku jelasin caranya kayak gimana kalau pakai T table ya. Nah, kita ambil contoh dari one simple test. Oke, nih contoh kasusnya aku bacain ya. Contoh kasusnya gini. Seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019 sama dengan 55 kg. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019. Dalam kasus ini, penelitian memilih melakukan pengambilan data secara random, acak, dengan jumlah mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019 sebanyak 10 orang mahasiswa dengan nilai acuan 55 kg. Oke. Nah, kita mulai aja nih ya. Kita masukin datanya, tadi kan udah nih datanya. Terus kita pencet ke analyze, terus compare means, kita pilih one simple t-test. Setelah itu nih variabelnya tadi tuh kan seperti ini ya. Terus aku masukin ke test variable, test value-nya karena tadi 55 kg nilai acuannya, jadi aku ganti 55. Terus oke. Nah, tampilannya bakalan seperti ini. Oke. Nah, ini autornya seperti ini. Ini tuh kayak berat badan, tadi nilainya itu kan ada 10 ya, rata-ratanya 59, standard deviation-nya itu ada 7,379, standar error mean-nya ada 2,333. Nah, one simple t-test-nya, ini test value-nya ada 55 kg yang tadi aku jelasin. Berat badannya ada yang T-nya itu 1,3
714. Terus ini ada DF atau degree of freedom-nya itu ada 9. Terus ada Nah, sigma itu Taylor-nya di 121, mean difference-nya ada 4,000, 95% confident interval of the differential, the lower-nya itu mean 1,28 dan upper-nya 9,8. Oke? Nah, di sini nih nilai signifikannya kan 0,121, ya kan? Lebih besar daripada 0,05. Maka pedoman yang kita ambil yang kedua, ya kan? Pedoman yang kedua. Nih, pedoman yang kedua itu tadi yang aku jelasin ya. Nih, ketika pedoman pengambilan keputusan dalam uji one sample t-test, pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikan pada nilai signifikan dengan nilai signifikan yang digunakan SPSS secara default menggunakan nilai signifikan 0,05. Jika nilai signifikan two-tierednya itu lebih kecil daripada 0,5, maka H0 diterima dan HA ditolak. Jadi kita ini kan 0,121 itu lebih kecil daripada 0,05. Maka H0 diterima dan HA diterima. Nah, sebaliknya jika signifikan dua tierednya itu lebih besar daripada 0,5, maka H0 diterima dan HA ditolak. Karena ini 0,121 itu lebih besar daripada 0,051, jadi kita ambil poin yang kedua, yaitu H0 diterima dan HA ditolak. Jadi kalau maksudnya ditolak dan diterima itu berarti kita ambil yang diterima, yang H0. Ya kan? Nah, selain itu, bisa dengan menggunakan T-table. Di T-table itu ada 200 degree of freedom-nya, ya kan? 1 sampai 200, ya kan? Nah, kita lihat nih, T hitungnya itu di sini 1,714. Dan degree of freedom-nya ini ada 9 kan? Di sini tuh rumusnya T-table itu alpha dibagi 2. Alfanya itu 0,05 dibagi 2 jadi 0,025. Seperti itu kan? Lalu dicari nih nanti ada bentuk susunannya gitu, ya kan? Ada bentuk susunannya. Bentar aku cari dulu. Bentuk susunannya itu Oke. Jadi nanti ininya itu bakalan ada kayak 1 sampai 200 degree of freedom, ya kan? Nah, kita di sini dilihat alfanya itu 0,05 tadi kan. Terus dibagi 2 itu dari rumus. Jadi 0,025, ya kan? Lalu dicari nih degree of freedom-nya itu di angka 9 yang di kolom 0,25. Dapatnya itu 2,26216. Nah, berarti lebih besar daripada T hitungnya, ya kan? Yaitu 1,714. Berarti H0 diterima bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa Universitas itu sama dengan nilai acuan yaitu 55 kg. Sebenarnya kesimpulannya itu sama, mau pakai nilai signifikan atau menggunakan T hitung atau table, ya kan? Oke. Setelah itu, selanjutnya nih, kita bakalan menguji yang two sample t-test. Nah, sebelumnya aku bakal ngejelasin gimana itu two simple t-test. Nah, two simple test itu uji beda yang digunakan untuk membandingkan apakah kedua rata-rata sampel tersebut sama atau berbeda. Hal ini menguji kemampuan generalisasi atau signifikasi hasil penelitian yang berupa perbandingan dua rata-rata sampel. Ya. Oke, bentar. Yang ininya aku X dulu. Aku ulang ya. Aku ulang SPSS-nya buat nanti nge-input yang two simple t-test. Oke, setelah itu, nah,
itu ada dua. Yang pertama ada independency test sama priority test. Kita bakalan nyoba dulu independency test. Oke? Seperti namanya nih, itu simple test. Jadi kita bakalan jelasin dua, yaitu independency test dan priority test. Independency test itu, sebentar aku cancel dulu. Independency test itu merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berhubung atau tidak berpasangan. Seperti itu. Nah, kita input lagi datanya. Kita cari yang independency test. Lihat independency test. Kita open. Pencet OK. Nah, setelah itu, tampilannya bakalan seperti ini, ya. Data view-nya seperti ini, variable view-nya seperti ini. Di sini ada nama kelompoknya. Aku sebelumnya bakalan ngebacain kasusnya dulu nih ya. Contoh kasusnya. Seorang dosen melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengevaluasi hasil belajar untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 terhadap mahasiswa FEB Universitas Yarsi kelas A atau kelompok 1 dengan kelas B kelompok 2, angkatan 2019. Pada kelas A, dosen menerapkan metode belajar dengan tidak menggunakan Excel. Jadi yang 1 sampai 15 ini yang kelas A. Oke. Nah, sedangkan pada kelas B, dosen menerapkan metode belajar dengan menggunakan Excel untuk menyusun laporan keuangan. Jadi ini kelas B. Oke. Nah, setelah itu, berarti nih, kita bakalan ganti value-nya ini jadi 1 dan 2 ya. Kelompok 1 itu yang tidak menggunakan Excel, kelompok 2 itu yang menggunakan Excel. Nah, terus kita tuh di sini kita juga ngebutuhin pedoman pengambilan keputusan. Oke? Nah, rumusnya tuh kayak gini. Diperlukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa FEB Universitas Yarsi kelas A dengan kelas B angkatan 2019. Nah, H0 dengan HA. Ada lagi nih, H0-nya itu kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 dengan kelompok 2 atau kelas B. Oke. Nah, yang HA, kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 kelas A dengan kelompok 2 kelas B. Jadi nanti kita cari nih rata-ratanya, nilainya. Lebih bagus yang mana rata-ratanya? Yang tidak menggunakan Excel atau yang menggunakan Excel? Seperti itu. Terus, dasar pengambilan keputusan uji ininya itu, jika nilai signifikan two-tilednya itu lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak, yang menunjukkan tidak ada perbedaan rata-rata ketika belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Sebaliknya, jika nilai signifikan two-tilednya itu lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Oke? Selain membandingkan antara signifikan nanti, itu kita juga ada T-table sama T-hitung juga ya. Jika T-hitungnya itu lebih besar daripada T-table, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Sebaliknya, jika T-hitung lebih kecil daripada T-table, maka H0 diterima dan HA ditolak, yang menunjukkan tidak ada perbedaan sama rata-rata hasil belajar mahasiswa dengan kelompok 1 dengan kelompok 2 gitu. Jadi kalau misalkan itu T-hitungnya lebih kecil daripada T-table, itu berarti tidak ada perbedaan kan rata-ratanya. Ketika T-hitungnya lebih besar daripada T-table, itu HA diterima, berarti adanya perbedaan gitu guys. Nah, ini kita udah masukin datanya tadi ya. Untuk kelompok ini kan masih tulisannya yang tidak menggunakan Excel sama menggunakan Excel. Jadi, kita bakalan ganti dulu nih. Caranya itu kayak yang waktu kemarin, bisa transform, terus record into same variable,
masukin kelompok